Jakarta pamit sama orang tua, kota Surabaya buat berbagi ilmu dan podcast bareng Zoe Levana, sampai kota Yogyakarta yang kita nikmatin pantainya. Di road trip tipis kali ini, gue mau ngajak lo road trip melewati Trans Jawa dalam rentang waktu 3 hari aja. Buat kalian yang suka jalan-jalan, ini bener-bener panjang sih. Ini dia, road trip tipis episode iseng ke Surabaya. Sekarang hari Sabtu, orang-orang pada satu Raymond yang ride ke tengah kota. Kalau kita, ya tipis-tipis ke Surabaya lah. Seperti biasa, kita pamit dulu sama orang tua, biar direstuin dan aman terus sampai kembali pulang ke rumah. Ya Bu, berangkat ya. Hari ini jalan ke Surabaya 700 km dan insya Allah malam ini udah sampai. Oke, ya nanti kita kabarin. Yang soleh ya di jalan. Aman, yang soleh. Siap. Deh Bu, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kali ini gue lagi gak bareng si Bejo guys, tapi gue bareng salah satu mobil yang gue secara impulsif tiba-tiba beli, yaitu Toyota Mark X. Dimana mobil ini mobil ceper, mesinnya konfigurasinya V6, jadi dia tuh 6 silinder, cc-nya tuh 2500, terus juga ceper ya, pokoknya sedan banget lah, sangat berbeda dengan Bejo. Cuman yang gue seneng sih dia reliable ya layaknya mobil-mobil Jepang pada umumnya. Dan poinnya bukan itu guys, poinnya adalah gue pengen bawa mobil ini ke Surabaya guys. Jadi kan sekarang posisi hari Sabtu banget nih, terus besok di hari Minggu itu gue ada event di salah satu instansi di Surabaya, instansi pemerintah, untuk gue coaching lah, seminar-seminar, sharing-sharing mengenai gimana caranya pembuatan konten yang bagus dan sebagainya. Cuman gue sayang nih kalau misalkan keputusannya itu adalah naik pesawat aja kali ya gitu ya. Cuman ya udahlah, daripada sia-sia kita sikat. Kak, sorry, budgetnya dialihin untuk kita naik mobil aja. Jadinya ya udah, daripada mahal-mahal ngepesawatin tim gitu kan, lebih nggak efisien, mending udah naik mobil aja, sehingga budgetnya dialokasiin untuk bensin dan juga tol. Ini sekarang posisi gue lagi di Jakarta Timur, masih baru pamitan sama orang tua, nggak dari rumah gue yang di Bandung. Dan nanti gue pengen ngejemput tim dari ya jatuhnya dari Jakarta juga, bukan Alwan Simusang, bukan Samudra, bukan Rio, karena mereka lagi nggak available ya, entah lagi kuliah atau lagi ada kerjaan lain. Jadi gue bakal ngajak yang namanya Abias, dia tuh dari Bekasi, yang basically sekitar 2 minggu terakhir tuh lagi banyak ikut gue kerjaan, lagi ngikut lah sebagai personal assistant. Jadi gue ajak dia. Hintnya ya, spoilernya, dia orang itu lucu parah. Dan oke, kita udah masuk ke Tol Jor. Kita nikmatin dulu aja perjalanannya tanpa gua banyak bacot, karena mobil ini suaranya enak banget. Jadi memang dulu yang kalau Bejo tuh dia adem, sopan. Kalau ini kita akan sedikit merasakan energi racing guys. Oke, kita masukin tolnya. Suaranya enak pisan. Ini full eargasm sih ini. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang bikin gue ngerasa kalau gue ke Surabaya naik Mark X itu gak dikontenin ya. Sayang banget, karena experience-nya gue rasa ini worth it banget untuk kalian rasain juga. Ini posisi jam berapa nih? Jam setengah 10 pagi. Sunroofnya gue buka, tapi nggak panas. Sekarang gue pakai kaca film 20% guys. Kaca film 20% tapi yang mahal nih, punyanya Kori namanya. Itu gokil sih. Jadi ini full culture. Kalau misalkan orang lihat dari luar tuh udah kelihatan banget isinya kayak gimana. Tapi menurut gue ada seni di mana, wah ini orang bukan mobil satu-satunya nih. Makanya kacanya bening dan dia masih fine untuk dilihatin dari luar gitu loh. Karena udah nggak ada rahasia aneh-aneh di hidupnya. Ya gitulah, energinya. Oke, ini Tol Jor jalanannya hancur banget. Dan kayaknya ya, ini agenda besarnya nanti gue bakal ngebawa si biji ini, si Mark X, untuk overland Java 360. Karena kalau misalkan kita bawa ke pulau-pulau lain, misalkan Sumatera, sayang banget banyak medan-medan yang sebaiknya dijelajahinnya tuh pakai mobil 4x4. Sedangkan kalau ini kayaknya lebih aman deh untuk Jawa, karena gue kemarin udah ke Lintas Selatan, ke Pangandaran, ke Jogja, jalanannya udah bagus-bagus. Jadi
kayaknya bisa deh pakai mobil seceper ini. Mungkin bakal gue sedikit tinggiin, tapi ya udahlah, kita jalanin aja dulu ke Surabaya untuk tahu kapabilitas mobil ini kalau dibawa sejauh ini tuh bakal kayak apa. Beh, kasih irgasm dulu bos dikit. Lewatin terowongan gini pasti bawaannya pengen ngegas. Yang gue suka dari instrumen clusternya CBJ, dia itu layoutnya full Jepang guys. Kayak ini nih, rata-rata bensin sejak pengisian full tank terakhir tuh kan 6.8 km per liter. Terus layout speedometernya juga masih klasik banget, tapi ini udah gue ganti, gue modifikasi dengan ala-ala style GS. Karena kalau standarnya tuh kayak taksi banget. Terus di kanan bensin sekarang lagi 3/4. Gue pengen nanti isi mungkin di rest area kilometer 57 lah, kita full tankin. Dan gue bakal catat juga nih, selama dari Jakarta, Surabaya Jakarta itu habis bensin berapa rupiah guys. Mungkin juga lu penasaran kan, apalagi mobil-mobil yang secara konfigurasi mesin tuh di V6, knalpotnya udah full system juga, udah berisik juga, dan nggak diirit-iritin. Kayaknya feeling gue sih bakal tembus 1-2 jutaan sih, tapi kita jalanin dulu aja lah. Gue tuh kadang suka ngakak sama Bekasi. Kenapa ya? Kayak dia tuh selalu dialienasi gitu loh sebagai suatu kota, dibanding dianggapnya planet lain lah. Terus juga dark system lah. Vibesnya tuh kayak ya sekitaran Jakarta juga sih. Depok sama Tangerang kan juga kadang-kadang diledekin. Tapi yang paling parah itu, bahkan termasuk warganya ngeledek diri mereka sendiri pun ya Bekasi gitu. Ini kan tadi Sumarekon sih, yang mana kalau Sumarekon sih sebenarnya nggak Bekasi amat, masih oke. Tapi Bekasi in general memang gue ngakak sih. Apalagi rumah gue juga kan sebenarnya dekat-dekat Bekasi, meskipun hitungannya masih di Jakarta Timur. Udah perbatasan banget, udah deket sungai apa tuh ya, gue lupa tuh, yang deket-deket perbatasan antara Jakarta Timur dengan Bekasi. Bekasi pride pejir. Lu lagi. Apa Europi? Sogin. Kemana kita? Kita ke Surabaya guys. Surabaya CS. Ini yang gawe lu apa gua di sini? Gua kayaknya yang gawe nih. Siap. Yang ngisi acara lu ya? Iya benar. Tahu anda umurnya? Aslam Ambon. Aduh. Nah, Prepare banget kita nih. Sebagai konteks dia ini ya bocah seumuran gua lah. Dan punchline-nya ada baik. Jadi kalau misalnya ada yeping yang sekiranya sulit dipahami, harap dimaklumin, oke? Maaf. Biasa guys. Ya, karena yang kita aim sekarang ini lebih ke experience Ya. dari ya jalan-jalan tapi sambil cerita juga. Karena gue pengen teman-teman di sini yang nonton itu pada ngerasain vibes kita jalan-jalan cuy. Jadi lu jangan rusak hidup gua. Ya tenang, insya Allah gue gak ngomong aneh-aneh juga ya. Oke. Gue bakal menjaga image gue. Pertanyaannya gini, ngapa lu tinggal di Bekasi, Yes? Ini salah satu tempat paling strategis ya di Indonesia. Planet ya? Iya benar, karena kita ke Mars deket, ke galaksi deket, lagi ke ibu kota Jakarta. Bukan ibu kota sih, Dulu apa? dulu kan ibu kota Jakarta. Oh iya, IKN. Ya, Nggak jadi bro. Oh nggak jadi. Nggak jadi bro. Kemarin kata inian, kata Alwan. Bersabda dia ya. Bersabda, bikin gitu. undang-undang sendiri dia. Pengalaman. Nah, kita setelah tadi menyusuri Jalan Kalimalang Bekasi, ini udah masuk ke gerbang tol Kalimalang untuk kita masuk langsung ke MBZ, guys. Makanya gue malesnya jemput orang di Sumarekon tuh gitu. Itu padahal bisa lewat bawah. Lewat bawah. Iya benar. Lebih seru. Iya, gubrak-gubrak. Meliuk-meliuknya kan kita banyak rintangannya, truk-truk. Oh, iya. Subway Surfer ya. Benar. Kalau lewat atas kan cuma 2 jalur. Cuma kan lebih simpel bro. Oh, Kita iya. pakai sedan bro. Oke. Satu hal yang menyenangkan dari jalan di tol dengan mobil CPR tuh rasanya napak sama tanah banget. Iya benar. Kacau bro. Udah gitu sunroof dibuka, nyetel habis. Kaca bening. Kalceria. Jadi memang gini guys, gue tuh punya perasaan baru lah terkait gaya di mobil tuh, ternyata emang kaca bening tuh menyenangkan ya. Benar. Karena lebih dilihat orang. Ya, tadi gue sempat bahas emang. Ya esensinya
bikin lu tuh kelihatan Iya, lebih pede. dewasa dan pede. Iya, Iya. Kan sedangkan kalau yang full hitam kan, ini belum mandi nih. Itu. Kan biasa lu bawa mobil kaki lu naik begini nih. Iya. Kan? Nah, Kan. ketika bening langsung dewasa. langsung behave, Iya, ganteng. iya. Oke. MBZ guys. 57 nanti kita coba isi bensin, full tankin. Terus isi angin juga tekanan. Gas. Per sekarang perjalanan ke arah Surabaya itu 8 jam 36 menit ya. Sekarang banget tuh jam berapa ya? 11 ya? Ya jam 11. Dan nyampe sana tuh 19.30. Ini dengan pendekatan kalau kita nggak istirahat atau mungkin makan, ya banter-banter jam 9 malam lah kita kasih margin 1,5 jam untuk perjalanan itu sendiri. Dan untuk besok itu acaranya benar-benar jam ini banget Pak, 9 pagi. 9 pagi pisan. Terus juga intens seharian. Ya jadi kita bercerita di perjalanan ini aja lah. Hari Sabtu ya. Nah sekarang nih di 57 gue pengen ngecek beberapa hal. Yang pertama adalah ngecek level oli. Abis ngecek level oli mau ngecek level kelaparan. Jajan itu jajan. No sponsor tapi tiap ke 57 udah pasti gue jajannya itu. Nah ini karena lagi hari Sabtu, rest area bener-bener padat banget. Ya udahlah kita jalanin aja. Yang penting semua urusan lancar. Jadi gimana Yas? Ini aman Yas? Belum tahu ya? Belum tahu. Masih panas. Iya, Gue benar. tantang lu buka tempat tik olinya sekarang. Sekarang ya? Iya. Oke. 200.000 buka ini ya. Engine covernya missing guys. Jadi kita coba dulu aja ya. Momen-momen di rest area 57 tuh ngingetin gue sama vibes waktu kita ke Borneo ya. Dimana gue sama Alwan di challenge untuk kalau misalkan ketemu kereta bus langsung beli sihlit. Dan kita mengulang pengalaman itu lagi. Si Musang emang the best. Kasih check up, oke? Kita cek ya. 200.000 ya. Oh, oli mah nggak apa-apa, ngap. Oh, nggak panas sih. 200.000 dah tuh. Duh, knowledge kita gimana sih? Iya. Ayo. Maklum panas banget ini, Asli. gila. Tuh, Coba lihat. kagak ada olinya? Lah, Ini. ada ya? Ada. Mana sih ini ya? Iya. Nih oli emang. Tahu radiator Oh, iya. kali rembes kayak Vario. Halo. Ya. Ini ketemu Warlock, ya bukan Warlock lah ya. Ketemu Orang Cikarang. teman yang ngikutin. Baru nonton episode 16. Episode Ya. 1 sampai 16 Offline Borneo ditonton semua. Benar. Keren dulu. Tos dulu. Thank you. The best. Sehat sukses selalu. Semoga makin cepet kaya. Amin. Yuk. Yuk. Makasih ya Bang. Yang bener. Kanan. Nah, dah sip. Nice, bro. Gas. Jujur ya, suhunya panas banget. Asli, literally panas banget. Dan karena kaca film kita 20, jadi AC yang harus kita set itu harus lebih tinggi, guys. Ini masih kita nunggu makanan dulu, baru kita lanjut lagi ke Surabaya. ETA-nya masih lama, Cok. Masih kapan nih coba? 19.46. Masih jauh, bro. 8 jam 15. Oke. Enjoy perjalanannya. Langsung kita makan. Di gambar video mungkin ini KM57 nggak kerasa begitu panas ya. Tapi ini jujur aslinya panas banget. Gila, kita panas banget. Kita efektif udah 1 jaman nih di rest area, cuma nunggu makan sama habis ini mau isi bensin. Bener-bener. Di zaman perang sampai zaman Zaman perang sampai enggak, dari zaman Megalithicum sampai Mesolithicum. 1 jaman. 1 jaman. Agenda terakhir di rest area KM57 kita isi bensin dulu di 500.000 oktan 92 karena sebelumnya di Jakarta kita udah isi bensin beberapa. Jadi modal 500.000 aja harusnya udah full tank dan bensinnya bisa dapetin range sekitar 500 kilo. Gue baru belajar guys. Jadi di nozzle Pertamina KM57 kalau kita nembaknya terlalu full itu malah berhenti. Jadi kayak harus nyari tengah-tengah balance gitu. Tiba-tiba gua video call Rio guys. Rio yang selama ini ikut Offline Borneo ngeditin YouTube. Karena dia orang Klaten, lagi di Jogja. Kayaknya mending kita ajak ke Surabaya biar manpower YouTube-nya lebih gacor. Oke, kita lagi nentuin titik dimana kita bisa jemput Rio supaya efektif dan efisien. Opsi 1,
bisa ini sih di tol, jemput di tol apa namanya dari Jogja, atau opsi 2 kita samperin zigzag ke Jogjanya itu sendiri. Tapi masih kita consider. Gue coba cari dulu perbedaan biayanya. Nanti kalau aman kita langsung berangkat jemput si Rio, gas. Iya cowok anjing tiba-tiba bangsat. Ini mau nge-gym dulu. Oh anjing. Oh berarti prepare nanti ya kita. Prepare nanti ya. Nanti kabarin. Oke. Yaudah, gua kabarin kalau bisa ke Jogja ya. Ya, stopnya satu YouTube aja, Cok. Job dadakan. Oke. Gas. Aman. Ya. Kita sudah meninggalkan rest area K57. Tadi udah ngisi bensin 400.000 dan udah full tank. Jadi fun fact, Mark X ini tangki bensinnya tuh di 80 liter. Jadi gede banget. Sorry, 70 apa 80 gitu. Sehingga kalau misalkan kita ngisi full tank tuh range-nya jauh banget nih. Kalau gue lihat ya range-nya 498 kilo full tank tuh. Jadi isi 800.000 dapat range-nya 500 kilo. Sedangkan Surabaya 700 kilo. Sehingga kita ngisi bensin cuma sekali lagi paling 200.000 nyampe Surabaya. Setengah Jawa itu kita. Setengah Jawa. Jadi bos, Mantap. satu hal yang seru kalau misalkan kita bawa Rio ya buat overland tuh, dia mas-mas Jawa di balik layar gitu ya, Mas. Jadi vibes-nya tuh momen-momen YouTube tuh banyak yang ketangkep dan banyak yang gua nggak kepikiran angle-nya. Iya benar. Misalkan nih, tempel kamera di pinggir kanan supaya bagus hasilnya, supaya variatif. Ada aja idenya. Idenya bagus. Benar. Karena memang sebenarnya possible, cuman gue sebagai yang mimpin perjalanan ini tuh kadang nggak kepikiran. Iya. Karena fokus udah beda. Fokusnya udah gitu. beda. Sekedar untuk nyampe aja, untuk nikmatin perjalanan, atau ya untuk sharing-sharing ngomong di depan kamera. Tarik dulu dikit ya. Oke. Oh. Dramatis. Suaranya. Suaranya. Pesona 1000 horsepower, all wheel drive. Amin. Enggak dong, lebay. Takut. Kita cuma 100 km per jam kok. Benar. Tambah 80. Suaranya enak banget, Yas. Bener. Gila. Oh. Bentingan suspensinya sih enak sih. Enak. Dengan seceper ini. Coilover. Wah, anjing enggak. Cuman 200 barusan. Oh, iya. Udah. Nggak kerasa sih benar. Sudah ramai, guys. Iya. Untuk kebijakan keamanan lah ya. Benar. Kita harus jaga jarak. Aduh, suaranya Masuk. Tapi walaupun sekencang ini kita masih bisa disalip lagi sama truk ayam. sama truk ayam. Truk sayur. Kita udah lewatin depan ada lagi. Itu kayak jokes ini sih bapak-bapak yang bilang Avanza. Avanza. Ya, ini depan nih ya. Kita coba balap Avanza depan. Ya, oke. Pasti ada lagi nanti. Ntar. Nah, ada lagi. Tapi beda tahun, kok ini Nah, lebih muda. Udah diganti. Bener, cepet banget gantinya. Eh, Emang bener. Pokoknya kemana-mana selalu paling kenceng dia. Bener. Sejuta umat. Tapi tadi kan tahun tua ya, kan Iya. tahun muda. Jangan-jangan kita time traveler ini. Time traveler. Kagak, dia facelift di tengah jalan. Oh bener. Ganti body kit dulu kayak mau bilang taksi itu ya. Next time. Yang bikin gue suka banget touring pakai sedan tuh, kalau misalkan tolnya halus gini, itu tuh rasanya enak banget ya, Yes, ya. Iya. Kayak Lagi terbang kita. kayak lagi terbang atau nggak nampak ke aspal dengan speed yang relatif tinggi di 150, manteng, udah sopan, jaga jarak, jadi aman semua gitu
sampai 2 jam berlalu di Trans Jawa, lama-lama bosen juga ya. Treknya lurus doang. Untungnya cuacanya masih aman. Gue selaku yang udah jelajah Trans Jawa beberapa kali, ngerasa kalau 100 km pertama dari 0 Cawang ke 100-nya itu halus ya. Jadi enak ya, lumayan relatif normal kecuali MBZ. Nah, ini sekarang kita udah masukin ke KM 137 dan udah mulai gelombang-gelombang tuh. Ya kan? Kita udah mulai naik turun palanya. Kayaknya pas 3 jalur itu dia masih rata tuh, bagus. Iya, Kalau iya. masuk ke 2 jalur gini, Ya, udah langsung hancur. Ini gelombang parah ini. parah gila. Apalagi kita kan pakai coilover. Waduh. Belum. Salah. belum. Salah. Salah. Oh, berlebihan. Ya. Maaf. Nah, ini masih tipis-tipis. Jalan agak jauh di Indonesia nih, terutama di Cipali ya, bikin gue sadar sih, kenapa nggak bisa dibikin sebagus kayak Pen Borneo Highway. Gue nggak bermaksud untuk membandingkan ya, gue tetap cinta sama Indonesia. Tapi kenapa buatannya kayak gini gitu? Mungkin ada andil di kontraktornya, mungkin ada upaya efisiensi budget. Tapi kenapa baik dari pemberi project maupun penerima project itu tidak ada upaya untuk memberikan kualitas yang terbaik gitu? Itu pertanyaan gua. Karena ini menyangkut kenyamanan semua masyarakat yang menggunakan tol ini, apalagi bayar mahal-mahal dari Jakarta sampai Surabaya itu kan 800.000. Belum nanti sampai Banyuwangi tambah 200 lagi, total 1 juta. Masa kualitasnya begini sih? Terus kita harus spend lebih untuk biaya maintenance kaki-kaki. Kayaknya nggak harus gitu deh. Gue lagi di lajur kiri. Di kanan ini ada pick up yang speednya 70 guys. Dan cara ngiseng ini adalah kita di kiri samain speednya kayak yang di kanan, biar yang belakang pada gedek tuh, udah pada ngediem tuh. Benjir. Aduh, malah kita yang kena, ada truk depan. Penyakit dari kemarin, inner fendernya selalu turun nih. Taruh sini kamera. Nah, yang di sini. Ntar gua sambungin lagi lah. Kacau, bro. A few moments later. Aduh, kena lagi guys. Kita harus ngakalin bumper pakai kabel tis, dibolongin untuk diikat ke suatu titik. Tadinya bingung nyari di mana. Bener, nggak ada tadi gue udah ngecek di tas. Gue lagi nyarinya ada coy. Ya Allah, pas banget depan mobil. Ini masih baru lagi. Masih baru ya Allah. Coba tolong panjang banget lagi. Tolong ya. Aduh, ini baru di KM 160-an dan kita harus nge-kabel tisin suatu titik di bumper guys. Ini harus bolongin, Cok. Harus bolongin ya? Iya. Bolongin pakai benda tajam, gua ada yang tajam mau obeng. Coba dulu. Coba ya. Titik kabel tisnya gue nggak dapet, tapi gue sangkutin, gue paksain masuk ke suatu titik gitu. Semoga aman ya, tolong pegangin. Kita perjalanan baru KM 172 guys. Masih ada 500-an lagi. Oke, pelan-pelan deh ya. Tadi udah gue sangkutin kenceng banget, jadi kayak gue paksa pok. Karena ada suatu titik di bumper bagian bawah yang agak rentan gitu, sehingga dia kalau udah terbang ya kena aspal di jalanan. Sebenarnya fine aja di bawah jalan, cuman kan ngilu dan jadi ada gesekan gitu loh. Makanya speed gue ya pelan-pelan aja lah, paling 80, 100 segitu aja. Ya ini per sekarang nih kita jalan 90, aman sih. Cuman kalau speednya segini mulu sampai Surabaya jam 11 malam Ya, sih. iya bener sih. Lumayan jauh. Kita jemput dulu si Rio. jangan. Nah, untuk keputusan jemput Rio, gue jadinya mutusin buat jemputnya tuh di stasiun Solo Balapan. Karena memang dia tuh jaraknya dari Trans Jawa tuh nggak yang terlalu melipir jauh, dan juga nggak nambah waktu banyak dibanding dia sekarang posisi lagi di Jogja. Kalau misalkan kita samperin ke Jogja, extra time-nya tuh bisa sampai 3 jam. Aduh, ngilu Oke, perjalanan kita lanjut. Semoga urusan bumper yang di bagian bawah tuh aman semua. One eternity later. Woi bang, Woi, salam kenal bang. salam kenal. Udah lama mas magang sini? Lumayan bang, Oh,
Cutter bang. Oh, cutternya ya benar. Nah, makasih bang ya. Itu udah dapet nih, udah di rest area. Ini yang kita butuhkan. Iya, copot aja. Repot banget, Dap. Bukannya mau merusak mobil lu demi kewarasan kita di jalan. Emang tetap didobrak sih kudu biar motongnya gampang. Angkat sendiri kali ya? Ya udah sini, gua ngangkat. Iya. Oh. Paling turun bro. Nah, ini berarti. Belum. Ini masalahnya nih. Salah satu. Salah. Ini ya. Kalau ini potong pakai cutter juga nggak bisa ternyata. Iya keras banget ya. Parah bu. Gila, oh ini sampai ada mur-murnya, bahaya nih. Misalnya copot kenaban, Cok. Oke, sambil nunggu ini kita sinematik dia dulu ya. Bangke, orang lagi susah-susah malah dibikinin beauty shot B-roll. Nah guys, jadi sumber masalahnya di sini nih. Dia ngample. Nggak ada penghubungnya ke bumper depannya. Benar, kayak hubungan kalian tuh. Ya iya, ngample. Aduh. Gimana ngakalinnya ya? Apa gue copot B ya? Semoga penyelesaian yang kali ini beneran nggak bunyi-bunyi lagi guys. Soalnya masih ngample. Amin tuh. Dan karena tadi ada poin yang gue copot-copot padahal. Benar. Kemarin gue baru aja bikin story kan, dimana kalau Mar X kita pakai overland Java 360. Sedangkan kita bawa ke Surabaya nih untuk ngetes kan. Ini di tol aja manja ya. Jadi solusinya ciptakan. Ada Benar. bengkel langganan kita untuk urusan restorasi mobil di Purwokerto guys. Paling top deh. Paling top karena waktu di Bejo garap interior juga kan si Ciptakar nih. Lu lihat aja interior gua selama overland ganteng banget kan mobil gua. Jadi ya kita bawa ke Ciptakar lah untuk urusan kayak gini. Gas gitu. Oke, kali ini waktunya Abias yang nyetir. Tujuan kita yang tadinya kita langsung tembak ke Platinum Hotel, kita arahin dulu ke stasiun Solo Balapan. Dan ini sampai di stasiun Solo Balapan tuh jam 17.50. Tadi sempet lah kita di rest area barusan, itu ngulik-ngulik lagi inner fendernya biar aman. Kita juga sholat, terus juga ya beli-beli kopi-kopi supaya fresh lagi. Jadi kita lebih seger. Dan gue gantian juga karena efektif gue udah nyetir sekitar 5 jam. Dan ya mungkin ntar Abias 5 jam lagi, ntar mungkin gue 5 lagi gitu. Biar enak pembagiannya. 15 jam dong total. 15, iya kelamaan ya. Yaudah lu 5 lagi. Sampai ya. Sampai udah tenang Ya, gua. karena sekarang posisi jam 2 siang. Oke, gaskeun. Gas. Ciao. Aduh, Yas. Kenapa sih gue lagi tidur enak-enak lu rekamin? Habis tidur guys, lumayan seger karena emang capek ya 5 jam nyetir. Gak kerasa ya. Dibuka biar ganteng lightingnya. Nah, ini sekarang kita posisi di KM 377. Sampai Solo Balapan 2 jam lagi guys. Setengah 6 lah sampai, nanti akan ada Rio. Kemudian Rio ntar akan join untuk bantu YouTube. Ini keputusan yang impulsif sangat sih, tapi basically emang menurut gue momen ini tuh emang harus didokumentasikan dengan baik supaya jadi cerita yang bisa kalian rasain lah, vibes jalan-jalan guys, the best. Biar keren. Baru kali ini gue, Oh iya kan lu biasa di zona mulu ya. terbangin dari sunroof cok. Damn. Kita kasih main di Jembatan Merah Kalikuto. Enak, jembatan template setiap kita main ke Trans Jawa. Dimana dari zaman waktu offline Rote, offline Borneo sampai sekarang road trip tipis ke Surabaya, kita udah wajib banget nih hukumnya untuk ngedrone di sini. Bedanya ini karena mobilnya hitam jadi nggak terlalu kelihatan ya, tapi nggak masalah, enjoy aja perjalanannya. Per KM 300-an lah ya, banyak banget yang proyek ya. Banyak banget. Sorry, 350 lah. Karena sekarang kita udah masuk di KM 400 dan sempat ngambil drone juga tadi kan jembatan Kalikuto. Itu every time tuh ya, gua overland ke arah Surabaya. Selalu Udah kudu mesti harus wajib full must. kayak kebutuhan. Asli dari overland Rote terus Pulau Seribu Masjid bagi-bagi beras 1 ton Oh iya, ke yang Madura. Iya. di Surabaya, ke Borneo kan lewat juga gue dronein. Terus ini 4 Padahal kalau dipikir-pikir mobilnya kan sama ya. Mobilnya sama. Tinggal pakai footage yang lama aja sebenarnya ya. tinggal diedit ya. Tinggal diedit. Nah cuma kalau Mar X kan karena beda mobil hitam. Nah gue butuh pendapat kalian. Kira-kira mobil gue yang ini CBG warnanya tuh stay warna hitam aja atau dibuat warna oranye? Karena sebenarnya keluhan gue tuh ketika lagi di video kurang kelihatan kontras dan antara sekitarnya. Tapi kalau misalkan lagi sendirian
Lu sisa berapa? 413 sama berapa? 420. Dari Jakarta sampai Semarang, disinilah dimana mulai banyak elevasi yang naik atau turun gunung. Karena mulai di Semarang ini kita itu dari pantai utara, mulai ke tengah-tengah Pulau Jawa itu sendiri. Yang mana mulai banyak pegunungan, mulai dari Gunung Ungaran lah, terus juga mengarah ke Jogja, mengarah ke Solo, itu emang banyak perbukitan-perbukitan. Jadi expect kalau udah sampai segini, ini tuh sekitar KM 400-an ya, bakal mulai naik-naik, turun-turun, dan enak banget sih untuk dilihat dari drone kayak gini. Favorit gue di Trans Jawa tuh kalau misalnya udah masuk ke KM 430-an, udah kelihatan banyak bukit-bukit dari tanah-tanah yang menjulang tinggi gitu, dan secara elevasi pun kadang naik kadang turun gitu kan, ciri khas Jawa bagian tengah lah. Dan memang kalau misalkan kita naik motor ya atau lewat non-tol, ini tuh juga jalur yang mirip-mirip kalau misalkan kita dari Semarang pengen ke Jogja tapi ya non-tol kan, itu jalanannya juga banyak lewat naik-naik, lewat Gunung Ungaran kalau nggak salah, gunung ada di kanan, dan cukup enjoyable sih, asik, mantap lah. Dikit lagi, 1 jam lagi sampai stasiun Solo Balapan untuk kita ketemu Rio, habis itu lanjut kita ke Surabaya. Ciao. Gue jujur happy banget sama aktivitas kita sekarang ya, dimana road trip itu udah jadi rutinitas, udah jadi habit, dan menjadi suatu aktivitas yang bisa diulang terus gitu loh, bukan aktivitas tahunan setahun sekali yang harus cuti. Ini gue bukan pick me ya, tapi lagi bersyukur bro, asli bro. Kita udah di KM 487 ya, rest area. Rest tipis sambil nikmatin sunset di belakang karena lagi bagus-bagusnya. Udah 8 jam perjalanan dan gak kerasa ya, karena pace-nya santai banget. Kita kembali lagi on track, dan tujuan kita di stasiun Balapan Solo tuh di 29 menit lagi guys. Jadi emang bener-bener sebentar lagi, dikit lagi sampai. Kita dengerin suara biji dulu kali ya. Inner fender bunyi lagi tuh. Bener. Tapi udah mulai kita ignore. Udahlah kayak udahlah. Biarin. Gue tuh selalu merasa ya di tiap episode video-video YouTube tuh, misalkan road trip nih ya, selalu ada aja hal yang bikin kayak apa nih selanjutnya gitu ya. Kejutan apa nih? Iya. Asli dah. Nah ini kita kan sekarang lagi di Grand Wisata. Grand Wisata. Nih lo lihat nih guys, jembatannya bejir. Literally jembatan Grand Wis guys. Udah tadi kita muter-muter Bekasi nih ya. Muter Bekasi 8 jam di perjalanan. Aduh. Grand Wisata. Grand Wisata. Nah poinnya sekarang nih kita mau jemput Rio di stasiun Balapan guys, Solo Balapan. Keluar tol banget nih barusan, dan jaraknya tuh ke sono 20 menit. Jadi kita 7 menit lagi sampai stasiun Solo Balapan, dan jujur sangat gak kondusif ya, macet banget asli. Lihat tuh di kamera depan, parah. Bingung mau ngapain, ya udahlah, nama juga stasiun. Cuman lucunya dia tuh nggak ke input ke maps gitu loh kalau dia macet, jadi kayak di mapsnya biru. Iya benar. Mapsnya biru tapi kagak ada ini ada. Nih lihat nih, luar ya kan, dia biru nggak kelihatan tapi ternyata macet banget ke depan tuh. Wah, lu ngapain di sini yo? Nge-spawn. Jadi vibesnya kayak tit. Nah, tambah editan sih deh. Cheat activated. Nah, jadi emang lu basically tadi lagi ngapain yo pas gua telepon yo? Lagi mau tanya nge-gym. Mau nge-gym. Terus ya udah lu telepon kan. Nah, Mana di Jogja kan? Ya. Ya udahlah. Langsung aja gas ke Solo kita ketemu. KRL-nya berapa tadi biayanya? 8.000 doang. 8.000. Mahal Gojeknya ya? Mahal Gojeknya. Dari rumah temen lu ke stasiun Jogjanya kan? Iya. Berapa? 25.000. 25. Total 33. Bisa PP itu ya. Asli. Karena tadi consider gue ini kalau ke Jogja nambah 3 jam yo. Transaksi berhasil guys pakai My Pertamina, oke. Offline Surabaya. Gas! Wow!
ya. Excited Sampai banget. di overlanding. Wah, akhirnya ketemu lagi guys, tol-tolan gini. Setelah lama banget ya, tadi di Solo berapa lama kita? 40 menit. Masih lama itu, lumayan. Lumayan. Waktu Indonesia Timur. Oke. Udah makan bang? Tadi pagi udah makan nasi goreng buatan ibu gua. Yang kedua udah makan sihlin. Kalorinya udah 1200 lebih. Kalau misalnya kita makan lagi, ntar yang ada gendut, Bos. Makan. Ah, kenyang banget. Abias dan Rio maksudnya. Gua gak makan. Kita udah semangat lagi. Semangat lagi. Kalau Rio mau apa yuk? DND. Do not disturb. Nggak boleh diganggu benjir. Habis makan waktunya Tidur. Nah ini gue lagi ada kerjaan-kerjaan dikit guys. Waktu buka laptop. Ini posisi udah KM 522 dan sampai di Surabaya itu berapa lama lagi? Coba kita cek. 5 jam. Enggak. Kalau pakai motor. Salah mencet dong Salah. Bapak. Salah mencet. 2 jam 48 menit sampai Surabaya jam 22.07. Oke. 2 jam lagi. Ya, besok kita seharian itu di suatu perpustakaan Bank Indonesia gitu, acara seharian banget, ngajar-ngajar gimana cara bikin konten dan sebagainya. Belum bisa main-main, tapi baru bisa main-main di hari Senin di paginya. Gue pengen banget foto pakai barang si biji, si Mark X ini, belakangnya Suramadu, terus thumbnailnya Trans Jawa, seperti yang kalian klik di video ini. Anjay. Gokil. The best. Oke, gue kerja dulu. Nanti pas sudah mau sampai Surabaya, gue kabarin. Karena kalau pengen ke Surabaya tuh ciri-cirinya udah mulai banyak kayak tiang-tiang listrik gede tuh, yang lanjutannya dari PLTU Paiton dan disalurkan listriknya ke seluruh Pulau Jawa bahkan Pulau Bali. Perjalanan dari kota Solo sampai ke kota Surabaya ini lebih singkat lah daripada dari Jakarta ke kota Solo. Mungkin makan waktu sekitar 3 jaman aja, dan karena malam gak banyak yang bisa dilihat. Jadi waktu ini gue pakai untuk kerja aja pakai laptop, dan lu nikmatin aja nih view ke depannya. Ya hitam aja sih, kagak ada apa-apaan dan gak bisa main lampu juga. Karena lampu si biji si Mark X ini gak sedajal lampunya Hilux Bejo gua. Satu ciri khas kalau kita udah sampai di Surabaya apa? Ada Grand Haven. Grand Haven. Gimana Apa ya? yuk? Kuburan apa yuk? Kuburan skena. Skena. Gue nggak merendahkan ya. Tapi emang keren guys. Lu bayangin ada keluarga meninggal masih di-treat dengan bayar mahal, itu menurut gue respect sih. Wah, gila guys. Udah tukeran lagi ya driver ya? Bener. Ini udah di Surabaya aja. Ya gue amazed aja sih. Kita cukup dalam tanda kutip lancar ya nyampe ke sini. Kecuali inner fender aja. Masih bisa dilupain lah. Memang poinnya sekarang posisi jam 21.35 sesuai inilah ETA kan. Kemarin tadi kan kita kalau full nembak kan ETA-nya jam berapa tadi? Ya, 20 ya? Jam 7.30. Tapi sekarang realize-nya itu di jam 21.35. Ya nggak masalah lah, kita ngaret-ngaret 2 jam. Yang penting selamat. Bukan masalah kecepatan guys. Kalau road trip tuh, apalagi jarak jauh gini kan. 700 kilo bro. 700 kilo, istirahatnya juga 7 kali. Ya juga kali. Sholatnya 5 kali lagi kan. Nambah. Surabaya itu menurut gua ada vibes-nya tersendiri sih, karena kalau gue pribadi seumur hidup ke Surabaya tuh mungkin udah beberapa puluh kali lah, lumayan banyak. Dan salah satu yang waktu itu berkesan banget tuh adalah waktu gue ada urusan untuk bikin iklan motor listrik pas gue zaman lagi suka main production house. Itu posisinya emang iklannya tuh emang nggak pakai lokasi, segala lokasi ya, Tanjung Perak, Kota Lama, even ke Gudang Peluru yang view-nya tuh ke arah Suramadu. Itu bener-bener banyak banget dan seru banget sih. Terus juga waktu bagi-bagi beras ke Madura juga main di Surabaya dulu dan sebagainya. Dan bisa gue bilang kayak Surabaya tuh vibes-nya Jakarta kedua sih. Karena emang secara size tuh gede banget. Size ininya ya, maksudnya ya, populasinya, size kotanya itu sendiri. Dan ada Gabriel Ray ya. Gabriel Ray dengan Lamborghini Revuelto-nya. Wih, Antasari nih. Dan anjir, Antasari naik. Dan Ferrari SF90XX. Kalau paling gede juga di Surabaya.
Iya, Tunjungan. Tempat hotel kita cuy. Ada 7 bro. Gila ya. 7 section. PIM dibagi 3 capek banget itu. Makanya gede banget. Ini 7. Ntar gue bikin 17 ya. Banyakan dong. Banyakan. Akhirnya kita sampai juga di salah satu hotel di Jalan Tunjungan ya. Jadi kita mungkin bakal turun mungkin ya, atau mungkin Rio sama Abias aja karena gue capek banget. Udah nyetir mungkin efektif sekitar 5 jam, Abias juga 5 jaman, enggak dia 6 jam. Ya kita langsung aja istirahat. Besok agendanya tuh pengen seminar ya sama teman-teman dari BI Jatim. Terus sharing-sharing konten dan kita baru bisa explore di Bursa guys. Oke, sampai ketemu di besok. Let's go. Nyenyak guys. Pagi guys, karena sekarang posisi jam 6:30, acara jam 9, kita harus prepare sesegera mungkin. Let's go. Oh, selamat pagi guys dari Surabaya. Gokil. Ini ambience-nya sangat gila ya. Bagus banget, terus juga cerah, adem, dan banyak orang-orang San Mori guys. Karena sekarang ini lagi saatnya hari Minggu, jadinya libur semua. Semua wongnya libur. Wow, depan ada terayam. Banyak coy. Damn, menyenangkan sekali. Hari ini kita ketemu sama tim Bank Indonesia itu di jam 9. Sekarang jam 8.20, masih ada spare 40 menit dan kita nyampe di lokasi itu jam 8.31. Jadi masih ada setengah jam untuk nyeting-nyeting, persiapan-persiapan, dan dimulailah pembagian materinya. Karena hari ini sampai jam 5 banget, jam 5 sore banget, sehingga kayaknya nggak bakal banyak konten yang bisa di-take. Berhubung ini juga sesi privat pengajaran-pengajaran gitu, jadi ya kita nggak banyak jalan-jalan lah. Mungkin malam ini kita kulineran, asik, rawon kalkulator. Oh iya bener, kalkulator. Gue mau bikin rawon timer, rawon stopwatch. Damn bro. Jadi ini dia ruangan untuk kita ngajar ke teman-teman sama BI. Ada Kak Natasha, ada Kak Ayu sama Kak Ica. Ini mereka bertiga akan jadi anak emas BI Jatim guys. Pokoknya ini juara 1 sedunia ya, bukan Indonesia lagi. Ini ada Abias, lu ngapain di sini ya? Oh, gua kan ngomong itu kan. Oh iya ya, oke. Di sini pembekalan dimulai, dan memang ya sebenarnya gua itu salah satu cara untuk bisa mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang udah gua pernah belajar dari dulu untuk bisa bermanfaat ke orang lain adalah dengan seminar-seminar atau pembekalan kayak gini. Gue udah mulai kayak gini tuh dari tahun 2020. Dulu zaman-zamannya webinar ya, pakai Zoom. Terus juga pas 2022 pas udah mulai ibaratnya new normal ya. Udah banyak acara-acara yang acara-acara fisik. Terus sampai kesini makin ke offline dan ternyata keterusan guys. Dan ini juga sih salah satu kenapa gue bisa belajar public speaking lebih intens. Karena judulnya adalah ya karena gue terpaksa belajar. Berhubung banyak banget nih beberapa instansi-instansi minta gue untuk ngajarin tentang content creation, ngajarin gue tentang videografi, baik pakai kamera ataupun pakai HP. Dan kondisi kayak gitu yang bikin gue mau gak mau jadi belajar gimana caranya bisa menyampaikan ilmu gue dengan baik, dengan cara yang proper, dengan public speakingnya oke juga. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Dan ini pembekalannya akan makan waktu sekitar dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi ya 10 jam lebih lah kurang lebih. Sesi kali ini kita praktek syuting, dimana kita melatih teman-teman ya untuk bisa ngontenin apapun konteksnya. Kalau sekarang kan konteksnya tuh adalah perpustakaan Bank Indonesia Jawa Timur kan. Nah mereka ini lagi explore, ngambil angle yang beda-beda di setiap tempat ini, sehingga mereka bertiga punya konten yang berbeda-beda juga. Jadi ngelatih muscle memory untuk bikin konten.
kontennya tuh outputnya konten TikTok 60 detik dan lumayan seru lah secara pembawaan. Nanti kita lihat ya hasil konten mereka satu persatu. Lu lihat nih, Museum Bank Indonesia di Surabaya. Estetik parah, gue berasa time travel, terus juga fisik travel juga ke Belanda guys. Belanda zaman 1942 pas Soekarno lagi nulis draft proklamasi. Surabaya! Jadi dulu tahun 1921 sebelum ada LinkedIn, sebelum ada Jobstreet, ada Jobsbridge. Oke, canda. Enggak mas, aku nggak mau masuk vlog mas, jangan mas, jangan mas. Ini apa nih kameramen? Sejak kapan? Izinnya mana? Sejak kapan kameramen punya kameramen? Oh si Agus ya. Si Agus. Oh, Agus yang party. Dia literally ada 3 kameramen. Banyak banget. Lucu banget sih itu emang. Itu lucu banget. Jadi fun fact, ini tuh adalah rumah dinas zaman kayak departemen, bukan departemen sih, kayak semacam instansi bank di zaman Belanda yang diinapin oleh mereka-mereka yang menjabat sebagai di pejabat instansi itu. Ini kelihatan ya, kalau rumah Belanda tuh khasnya selalu ceilingnya tuh tinggi-tinggi dan kalau kita rasain emang adem. Jadi gue senangnya kalau rumah-rumah jadul tuh dibanding kita ya yang estetik minimalis, rumah jadul tuh lebih nyaman, Pak. Ini adem ya? Adem parah. Coba kita masuk ke dalam. Hawanya dingin. Ini kita di Surabaya dan gak ada AC. Ada ding, ada Enggak, sorry. Ya intinya kalau udah ada AC sentral mungkin ditemukan tahun 1920 mungkin iya adem. Tapi yang tanpa AC juga udah enak ya. Enak ya, banget. Benerin poin gua. Wih, anak muda nih rajin baca. Baca apa bang? Tips and Trick Word 2010. Ini udah 2025 bang. Ya nggak apa-apa, vintage. Nenek lu vintage. Di sini selain yang vintage buku itu, ada satu barang yang menurut gue itu dia punya chemistry sendiri. Ini ditemukan sekitar 3 Masehi. Ya. Yas, Abias, kata gue stop dah masuk ke frame gue karena lawakannya tuh krik parah. Tapi oke lah, absurdnya dapet lah, mantap. Kita akhirnya kelar full seharian ya acaranya ya, Yas ya. Sekalian tuh. Gimana? Dari jam 8 kita bangun, jam 9 mulai, kelar sih jam 17.30. Iya, 17.30. Jadi tukang es ya, Yas ya. Tukang es. Cair nggak cair, tetap cair. Bener nggak ya? Bener. Kerja nggak kerja tetap cair. Itu dia. Langsung deketin gue ya. Yang kerjaan udah kelar langsung mention Rio. Ini nih apa namanya, tenggorokan tuh kayak seret gitu loh, nggak tahu kenapa butuh yang cair-cair. Wow, yang cair tuh. Waduh, berat ini. Pantesan aja tadi kok pas arah mau ke mobil kok Rio mepet mulu, deket-deket mulu. Deket-deket gua ya? Iya benar. Ada maunya ya? Aduh. Bener. Apa mau lu ya? Silin, free campaign anjir. Gak bayar silin sama gua. Gua bahas mulu. Silin, ayo kerja sama gua. Oke. Jadi sekarang kita mau kemana? Silin. Ya, kita ke Pro 7 Gallery guys. Oh serius? Iya, karena kebetulan teman-teman dari Pro 7 itu ngajakin ketemu. Ya kita ramah-tamah bentar lah karena udah lama nggak ketemu juga. Oh, bagus banget jembatan di kanan guys. Iya benar. Suramadu mini. Kalau sendiri gitu berarti apa yuk? Apa? Suramadu apa? Kalau sendiri gitu apa? Suramadu mini nih. Iya, jadi udah Madura ini. Udah Madura. Oh. Jadi Madura tuh sekarang ada tulisan Joyoboyo. Sebelah Bebek Carok ya, yuk. Bebek Carok. Muslim tretan. Oke, depan ada mobilnya siapa nih? Audi Oren, keren juga. Kita parkir sampingnya aja guys ya. Pro 7 guys. Salah ini. Bro, kemana lancar? Lagi ngapain bro? Habis syuting dong. Tuh ganteng nih di kamera cuy. Ih bagus. Bro. Sehat.
Ini ada kamera, ganteng dulu. Oh ya, Ganteng dulu. gini ya? Nah, Oh enggak lah, gini lah. Di sini udah ada Zoe Levana guys, oke? Nggak kenal. Oke, woi. Halo. Salam kenal Wildan 58. Salam bersama Pokemon. Bintulu style. Udah lama di sini? Udah 3 tahun sih. Enggak. Pegel dong. Pantat pegel tuh ya. Kita lagi ngetes MP75 Mark II X Urovi bareng Ko Markus langsung. Kasih paham, Bos. Oke, mantap. Mantap. Woi. Silau no processor-nya jadi kuning tuh. Ini bentar, ini low beam. High beam-nya putih. Enggak, ini kuning. Oke. Berarti YW ya? WY. WY. White yellow. White yellow. Jadi kan lu tahu kan warna bejo itu kan oranye. Motor gua oranye, X-Max gua oranye, semua oranye. Masa nggak disikat sih? Aduh. Gimana? Sikat gak? Apa sikat apa ini? Ini. Oh, aku kira sikat gigi, sorry. Sikat gigi aja. Gimana? Oke, review. Jadi ini iPhone 17 Pro Max. Ini jujur aja ya. Ini iPhone yang terbeda dari yang kemarin. Karena kalau misalnya kemarin kan iPhone cuma update apa sih cuma ini doang. ya. Gini Ini 16 nih, 16 juga gini nih. Kita lihat ya comparisonnya ya. Sama kayak 15 kan sebenarnya. Sama kayak 14 juga. Gak ada bedanya. Cuma Sekarang di repaint. beda, dibedain di sini. Size-nya sama gak? Coba. Size-nya jujur agak beratan. Oh iya 17. ya. Iya tuh gede banget. Dia ada nih, kalau misalnya di bawah, dia ada difference di ketebalannya nih. Fokus gak ya? Nah, ada difference dan emang berat banget ya. Iya, berat. Boleh dibanting nggak? Ya, jangan. Nah, Desain dalamnya juga beda. aku buka kameranya ya, punten ya. Nah, ini aku sukanya ini Kak, satu. Oke. Kakak kalau video 0,5 udah nggak bureng. Oh iya ya, anjir tajam banget yuk. Sumpah. Dem. Yang video 2 arah. Terus ngezoomnya enak Kak. Jadi misalnya aku mau ke zoom ke situ tuh. Mau ke zoom ke sini nih. Oke. Tinggal ngezoom aja gini segini. Oh ya enak ya. Enak. Oh iya tajamnya beda sih. Coba 0,5 lagi tuh. 0,5. No. Dia ini masih agak-agak ngeblur wash out gitu, tapi kalau misalkan yang 17 Ada greennya lah tajam. dia. Iya, Ini lebih tajam. Sharp parah. Ini sharp. parah. Gokil. Oke, gimana? Menurut lu gue beli nggak? Beli sih Kak. Beli ya? Iya. Beli ya? Sebagai content creator penting sih. Bukan Oke. bukan maksud untuk hype ya, tapi lebih ke keperluan kita juga sih. Tolong. Tolong. Perasaan iPhone nggak ada koplingnya, Dap. Iya ya. Matic ya. Ngapain deket-deket yuk? Nggak perlu kayaknya yuk. Ini. Oke, jadi kali ini kita lagi sama Zoe. Hai guys. Tos dulu. Tiba-tiba Selamat nge-spawn di Surabaya guys. Nge-spawn udah kayak Minecraft aja, creeper gitu nge-spawn. Kamu main Minecraft nggak? Enggak terlalu, tapi tahu istilahnya aja. Spawn kan kebanyakan di game-game normal kan. Nggak jadi deh. Aku mikir dulu ya, nggak enak. Jadi Zoe ternyata kaget. Aku tuh belum pernah tahu kakaknya kontennya kayak gimana guys. Ini kayak pertama kali aku lihat kontennya kakaknya. Nah ini road trip pas lagi ke Kinabalu. Ini Suramadu kan? Ini enggak, ini di Brunei. Jadi kalau misalkan kamu lihat map, Ya ampun, Brunei sama Suramadu jauh banget ya. jauh banget bos, punten banget nih. Jadi kan kita lihat map di sini. Nah aku benar-benar puterin. Ya 12.000 km. Nah yang tadi aku highlight itu ini titik-titik yang aku pernah datengin. Kak videonya keren-keren sih. Aku jujur aja, iya beneran. Tapi gini, Zo kuat gak kalau misalkan 45 hari di mobil? Nah itu perlu dipertanyakan. Karena nggak semua orang bisa harusnya. Dan aku belum pernah denger ada cewek yang kuat. Kan? Turun, tetap cari hotel nyaman, tetap nyari yang gampang. Bangun pun kesiangan nggak masalah. Tapi pokoknya setiap bangun pagi harus moving minimal 5 jam. Aku kayaknya kuat sih. Harusnya kuat sih, karena masih dibuat nyaman. Nggak yang camping di tenda di belakang gitu. Iya kalau itu aku capek. Itu aku capek banget. sih. Iya kan? Tapi aku seneng camping juga. Oke, camping tenda atau di mobil? Aku di tenda. Tenda, oke. Nih. Oke, anyway tadi kita belum kenalan banget. Hi everyone, I'm Zoe Levana. Nice to meet you. Alright. Right now I'm trying to focus. Aku mau fokus di nyanyi. Alright. Sekarang ini aku juga fokus di film, content creating. Aku juga nge-MC. Aku juga apa ya, model tetap. Oke. Oke, di music berarti how many songs you have published? Okay, let's see. Alright, tunjukin ya ke kamera ya. Alright. Jadi, okay, wait. These are my songs. Alright. These are my songs.
13,7 monthly listeners. Oh, kasih paham kalian. Belum banyak. Ya, nanti enggak, bulan depan 1 juta. Amin. Kalian kalau mau dengerin lagu boleh banget. Oke. Dengerin lagu aku. Oke, aku pengen play tapi takut kena copyright. Oke. Karena AdSense. copyright record labelku sendiri lagi. Iya kan, duitnya ke kamu. Jadi kita nggak setel dulu. Kalau buat kalian yang pengen dengerin musik-musiknya dia, silakan buka Spotify, Apple Music, YouTube Music, sebagainya ya. Yes. Oke, jadi tell me 3 things yang kamu rasa itu trait buruk tapi kamu suka, kamu punya hal itu. Oke, so sebenarnya aku kadang-kadang susah shopping. Susah shopping? Iya. So nggak pernah jajan dong? Kalau jajan biasanya iya, biasanya enggak. Tergantung jajannya kayak gimana dulu. Oke. Favorite things to buy? Favorite things to buy lipstick. Oke. How many collections? Banyak banget. Tapi ada tapinya nih. Apa tapinya? Kadang-kadang aku pajang dong, nggak dipakai gitu. Seneng kayak mau Nidayo Iya, tapi punya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya aku kan ada collection nih, aku merasa cukup, aku nggak beli. Setahun gitu aku nggak beli. Wow. Jadi aku pakai terus yang beda-beda. Oke, ya tapi karena aku udah ada yang banyak. favorit. Oh. Gitu. Favorite color apa? Ini yang aku pakai sekarang kayak gini. Itu merah apa itu? Kayak agak pinkish. Oke. Kalau merah banget biasanya buat occasion yang formal gitu ya. Aku kalau misalnya something that I really like kayak my lipstick itu, I can kind of like shop. Okay. But if it's like clothing, like my clothes or like my my outfit in general, usually itu mamaku. Oke. Because my mom's a designer. Oh wow. Yeah. Designer di paling jago di bikin apa? Dress. My mom is really good at making wedding dresses. Alright. She's so good at it. Jadi kayak bagus banget, mau bikinnya dulu tuh buat pesta. Wow. Oke. Sweet 17 itu bagus banget. Jadi nggak pernah pusing kalau menghadirin wedding orang, selalu ngasih outfit yang terbaik. Itu dipasrahkan kepada ibu saya. Apa prinsip yang orang selalu tell you tapi kamu nggak pernah mau? Kamu harus makan nasi. You never eat rice? No, I mean like I do eat rice. Ini pasti kalau orang-orang di komen pada kayak, kenapa nggak makan nasi gitu. Jadi sebenarnya dari dulu itu aku nggak terlalu suka nasi. Oke. But I do eat rice. Alright. Cuman karbo berarti apa? Sorry. Aku nggak kayak terpaku gitu. Oh aku harus makan karbo gitu. Oke. Aja. Berarti protein tetap utama. Protein tetap utama. Jadi aku makan semuanya sih. Alright. Tapi mostly one of the favorite meals apa? I love pizza. Alright, oke. Sama lagi. Sama sushi suka? I love sushi. Itu nasi yang aku makan tuh cuma sushi. Karena ngeblend dengan ikan. Nggak bisa. Very nice. It's so good. I love sushi. I love pizza. My favorite food is pizza. Apa nih? Hey, seru banget. Jadi kalau kita ngomongin teknis mesin ini tuh silindernya ada 6. Oke. Dan dia jalannya tuh nge-V. Jadi suaranya tuh kenapa lebih merdu, bukan yang kayak orang pret, tapi kayak ada rumble-nya itu karena 6 silinder. Jadi ini mesin kencengnya tuh di speed 200 ke atas. But I don't want you untuk ngerasain itu karena bahaya. Iya. Mau coba? Coba aja. Serius? Iya. Deal. Deal. Oke. 120. 120. Wah, lampunya terang banget, serius. Pro 7 juga kita. Iya dong. 180. 180, 200 nih, otot gue. Nah, udah 200. Udah. Udah. Wow. Scary. Oke, jangan dicontoh guys. Jangan dicontoh. Ini hanya AI. This is not real. Semuanya hanya editan. This is really fun though. Aku tuh suka Coba aku banting ya. disetirin mobil gitu loh. Wah. All good. Oh my god. Pernah dibawa ngebut sama orang di Jakarta? Di Jakarta pernah. Oke, mobilnya apa? BMW. Kayaknya apa ya kemarin ya? Pajero kalau nggak salah. Oh, wow. Fortuner gitu. 200-an juga. 180-an. Wow. Seru ya, kayak gini lah ya feel-nya. Iya kayak gini. Tapi biasanya aku suka buka kaca.
color ya. Kalau kakak, what's your favorite color? Iya, this one, orange. Orange. Describe orange. Cheerful pasti, optimism, Okay. dan good ending. Karena you know, sunset itu kan orange kan? Yeah. Ya, it means good ending. Okay. Ya, jadi ketika hari ditutup oleh sunset, it's my favorite. Like aku bisa benar-benar cheerful ketika sunset bagus. Damn, sunsetnya bagus banget. So, alhamdulillah dan sebagainya, kayak bisa merinding gitu sama sunset. Oke. Ya, itu yang I personally favorite. Jadi makanya aku suka banget jalan-jalan naik mobil kan. Oke, siap. Kakak kalau misalnya punya mythical animal, mau apa? Aku suka lion sih, jujur. Enggak, mythical animal. Mythical tuh kayak nggak ada. Yang misalnya kayak dragons, kan ada Oke. Aku siren. pengen jadi burung ababil sih. Hah? Burung ababil. Burung ababil itu kan by definition kan kalau di Arab itu burung yang bisa travel the world dalam beberapa detik doang. Nah, ya basically itu yang aku lakuin kan, versi mythical. Okay. What do you like about that bird? Kayak keren atau apa? Pertama stealth, black aja, low key, tapi mereka bisa transport dari antar benua tuh hanya beberapa menit aja. Andai aku bisa kayak gitu, I will do it every time. Okay, I got that. What about you? I would like a three-headed dog yang guards hell. Anjing berkepala 3. Iya. Apa itu yang aku lupa deh, Cerberus. Oke. Soalnya lucu. Kayak Daerah dingin or panas itu? panas. Oh panas ya? Dia ngeri. Dia tuh ngeri banget. Maksudnya kalau misalnya sama orang itu yang nggak kenal, disuruh dikit dia gigit. Oh shit. Dan he's deadly gitu kan. Serem. Cuman kalau misalnya sama the owner yang bisa benar-benar control him, dia tuh bisa kayak benar-benar apa ya, soft gitu. Makanya aku suka yang Cerberus. Oke. In hopes kalau misalnya aku benar-benar punya anjing berkepala 3, which is kayak gak mungkin kan. Cuman kalau misalnya in my imagination, dia bakal kayak nurut sama aku. Oke. Itu kalau misalkan emang real beneran ada sih, would be good ya. Misalkan kalau kamu naik mobil di belakang ada anjing yang nge-protect you gitu. Iya. Damn. Aku suka sesuatu yang bisa ngelindungin aku sebenarnya. Alright, protect. Kak, aku challenge kakak bawa 2 mobilnya kakak itu, tadi yang gede sama yang ini, ke Bali. Ngapain? Gak tahu. Mau di challenge nggak? Oke. Februari ya. Februari 2025 pegang omongan gua. 2025 dong. Deal. Oke. Siap, sikat. Kalau enggak apa? Ini paling aku teriak. Dengerin lagu Zulifana di kapal ya. Boleh. Oke. So di kapal pas nyebrang. Oh, di kapal. Oke, siap. Aku teriak itu for 3 times, oke? Oke, siap. Editor tolong highlight. I will say that if I don't bring my 2 cars to Bali. Kayak bakal dibawa sih tapi. I don't know. Mungkin budget kan, masalah budget. Tapi I would be really happy sih ketika dua-duanya ada. Bali lagi seru banget di Bali. Oke, so karena kita mau sampai, what is your best advice for new breeders, terutama cewek-cewek yang umurnya belasan kayak kamu? Three advices. 3 advices, I think jangan malu depan kamera and be consistent meskipun maybe menurut kalian kayak ini kontennya kok kurang ya, gak apa-apa, just keep doing it. Jangan takut untuk nge-post karena apa ya, konten itu kan sebenarnya ujung-ujungnya kalau misalnya kayak kita, it becomes something daily and a part of our lives juga kan. Jadi kayak akhirnya jadi rutinitas. Makanya apa ya, jangan takut untuk nge-post, be confident of yourself dan langsung aja konten aja. Terus buat kalian nih yang newcomers itu, terus kalian baru mau coba, ini sebenarnya bukan buat cewek doang ya. Ini buat cewek maupun cowok. Kalau misalnya pun kalian dapat comments dari haters, ya udah, kalian harus belajar mental. Karena gini guys, aku jujur aja sama kalian nih, terus terang aja, the comment section itu dibuka untuk umum. Dan itu gratis. Pasti. Everyone can comment. Terserah mereka mau komen yang bagus, mau komen yang jelek, itu terserah mereka. Mulut mereka kita nggak bisa ngatur. Itu pertama. Kedua, apa ya, kita tuh harus ya bersiap lah, karena jadi content creator itu kita kan kena exposure dari banyak orang. Attention. Jadi nggak semua orang itu bakal suka sama kita. Maybe mereka juga nggak suka sama konten kita. Yes. Itu kita harus aware. Dan kadang-kadang orang komen negatif itu bukan karena mereka benci sama kita loh, Kak. But karena pengen ngeluapin emosinya. Iya, itu benar. Dan kadang-kadang karena mereka nggak ngerti sama kita dulu. Mereka nggak kenal kita.
Jadi ketika mereka udah kenal kita, maksudnya kenal kita dari online gitu ya. Jadi ya maybe mereka cuma lihat sebatas satu konten aja. Tapi ketika mereka udah know us better. Itu mereka pasti maybe some of them would change their mind. Atau mereka lagi have a bad day terus ngeliat konten komen aja deh. Dan ada juga yang bisa FOMO. Ya iseng aja. Emang pengen nyari attention. Tahu nggak sih Kak, konten yang viral tuh disebut apa? Ini apa nih konteksnya? Konten viral aja. Konten viral itu disebut sebagai bait of anything. Iya, tapi kayak sebenarnya yang bikin konten itu viral, I'll be honest to you, itu karena gorengan komen. Ya, itu sangat ngaruh. Iya kan? Agree kan? The controversy inside the comments whenever people are like, itu kayak gini-gini, enggak, lu salah. Kalau menurut gue sih gini-gini, nggak bisa gitu. Replies, itu algoritmnya bakal di-push banyak. Dan semakin banyak gorengan komen itu, semakin viral konten itu sebenarnya. So that's why buat kalian yang maybe baru-baru start terus kayak kalian ada haters udah down, I just wanna say gak usah down, karena di balik haters itu ada kesuksesan. Jadi kalian tenang aja, kalian di sini bukan hanya sendirian jadi content creator, banyak juga pasti content creator yang pernah mengalami konten yang maybe salah atau pernah dihujat lah gitu. So kalian juga harus belajar juga sama konten kalian, hati-hati jangan menyenggol orang. Itu wajib banget. Dan kalau bisa ya yang positif aja, maybe kalau komedi ya udah komedi, tapi jangan nyenggol entitas lain. Jangan nyenggol ras, agama, gituan. Very nice. That's a solid advice untuk kalian. Tos dulu. Kalau gitu kita bye-bye dulu, drop dia dan kita akan lanjut besok ke Jakarta. Bye. See you next time. Bye. Bye. Selamat pagi dari Surabaya. Kita akhirnya terbangun ya. Karena kemarin capek banget abis acara ini ya, sharing-sharing seharian banget, terus malamnya ketemu Pro Seven dan sebagainya. Ngobrol juga sama Zoe. Wah, sampai bangun siang gua, Pak. Kacau ya guys ya. Benar. Capek banget. Bahkan nih ya, saking pas di meet up Pro Seven kan gua tidur sendiri, kalian udah tidur duluan. Kalian sempat berenang ya? Berenang. Orang kita ngundur banget kan, niat jalan kita jam 10 ya. Iya. Berangkat. Tiba-tiba lo. Sekarang jam 12.19 baru keluar. Bener-bener jam check out. Iya, bener banget kita. Parah. Dan tadi gue baru realize sih bahwa memang Surabaya, kalau dibanding Borneo, let's say kita ambil Brunei, panasan mana yuk? Panasan Surabaya sih. Emang iya? Iya. Oh iya. Tapi lu nggak ingat waktu kita di jembatan Syarif Omar Ali? Kalau itu ya sih. Iya kan, panasnya yang parah banget itu ya? Itu paling peaknya. Itu peak parah itu, the whole Borneo itu. Karena kita keluar jam 12, konten panasnya nyengatep itu minta ampun sih. Tapi ya menurut gue karena kita udah terbiasa Borneo, ini tuh jadi nggak ngeluh-ngeluh banget ya. Kecuali kalau misalkan lu tadi berenang kena terik ya itu tajam banget, berasa itu, juga jujur. Kan. Iya. Masih jam 8:30 loh itu. 8:30 udah panas. Panas. Oke. Kenapa ya? Karena itu sih pelabuhan kali ya. Vibes Jakarta Utara aja. Jadi gue baru realize ya, kemarin kan pas gue ngontenin jembatan Suramadu tuh di TikTok, POV, lu baru sampai jembatan paling panjang di Indonesia gitu kan. Terus ada yang komen, masih panjangan jembatan Tumbang Nusa ya kan, yang akhirnya kita lewatin ya. Pas dari Palangkaraya ke Sampit ya. Betul. Iya. Dan pas gue lihat emang jembatan sih, tapi ini cuman jembatan lift untuk di lahan gambut, bukan jembatan yang antar laut. Which seharusnya secara pembangunan, secara struktur pun jauh lebih rumit yang lewatin laut pastinya. Dan ini panjangnya tuh 5.438 guys, jadi 5,4 km dari titik start tadi. Nah ini kalau misalkan dilihat ya, yang utamanya tuh yang jembatan utama ikonnya itu emang bener-bener jauh banget. Dan gue baru kepikiran itu loh, kayak ada nggak ya titik dimana kita bisa foto yang ganteng atau foto yang keren dengan safety untuk foto-foto thumbnail dengan backgroundnya tuh jembatan Suramadu. Dan kayaknya susah banget soalnya harus tele banget nih, jauh bener, gede. Dan mengarah ke Madura kayak gini tuh gue jadi keinget pas waktu bagi-bagi beras yo, beras 1 ton ya. Iya. Naik Hilux ya. Naik si Bejo di belakang bawa beras 600 kg. 6 ton. 6 nggak bisa ngitung.
0,6 ton. 0,6 ton. Mobilnya tuh begini, bener-bener yang sampai berat belakang. Karena kan Bejo itu kan sampai naik gini. Iya. Ajik suka terbang. Ajik suka terbang. Bali. Nah, sampai mundur gitu, terus sampai di Bangkalan langsung bagi 200. Terus sampai di Sampang 200, di apalagi tuh Pamekasan 200, di Sumenep 200 juga. Dan sisanya buat tilep enggak lah. Bercanda. Bagus banget jembatan Suramadu. Damn. Yang beberapa kalinya gue kesini. Yang berhenti tuh. Selamat menikmati jembatan Suramadu dari atas. Bagus banget ya. Jembatan yang panjangnya lebih dari 5 kilo ini membentang luas ya untuk menghubungkan Pulau Jawa sama Pulau Madura. Dan ternyata secara kesimpulan kita nggak nemu titik di mana kita bisa naruh mobil yang belakangnya jembatan Suramadu banget. Berhubung jembatan yang merahnya itu, yang tengahnya atau yang pusatnya itu nggak ada daratan yang menjorok deket ke arah sana. Jadi ya udahlah, nggak masalah. Kita nikmatin aja pakai drone. Memasuki tol kembali dan kita bakal lanjut mengarah enggak langsung ke Jakarta, tapi kita ke Jogja dulu. Jogja dulu. Oke. Nah, ini kan posisi sekarang jam 13.42 dan agendanya sampai sana tuh katanya sih jam 18.00 kalau di Maps. Semoga aja kita bisa sedikit lebih cepat supaya bisa sunset di sana, karena gue emang udah lama pengen konten-konten di sana dengan mobil yang lain. Kalau Bejo kan udah lumayan sering, tapi coba pakai yang ceper-ceper biar asik. Jadi main-main di sana, konten-konten, baru pulang ke Jakarta di malam harinya. Gas. Tiba-tiba nih guys, kacamata coklat gue yang sering gue pakai, entah kenapa kaki kanannya hilang tiba-tiba. Dan pas gue lihat sebelumnya adalah penyebabnya bautnya copot, hilang ya. Harusnya pakai baut titanium ya. Iya benar. Ini kita di rest area KM, bentar gue coba cek, Tol Solongawi. Dan habis beli air tipis, tujuannya masih ke Jogja. Tapi kalau gue sih langitnya ini masih kurang kondusif ya, agak-agak mendung. Jadi let's try, semoga dapat yang terbaik, oke? Karena aim kontennya tuh pengen foto-foto tipis aja sih pakai mobil ini, kasih kalian experience lah perjalanan dari Jakarta, Surabaya, Jogja itu vibes-nya kayak apa. Perjalanan dari kota Surabaya ke kota Jogja, terutama di area pantai selatannya, itu mungkin makan waktu sekitar 4,5 jaman. Dan secara langit ya, aduh sayang banget nih, agak-agak mendung, kurang kondusif. Tapi kita sambil doa lah, semoga nih pas kita sampai di pantai selatan Jogja, di area-area Parangtritis, itu langitnya ya minimal enak dilihat lah, nggak yang mendung atau bahkan sampai hujan. Barusan kita lewatin kampus ISI ya, Institut Seni apa? Indonesia. The best. Banyak teman-teman kalau gue bikin sesuatu karya di Jogja itu, yang waktu itu bikin The Quiet lah, konten-konten bareng, itu tuh anak-anak ISI biasanya. Dan yang gue selalu respect tuh, Jogja itu tuh selalu menjadi warlock paling rame setiap gue datang. Militan banget, jumlah orang tuh bisa sampai 50 orang. Rekor tuh gue pernah bikin The Quiet sampai 50 orang, 65. Motornya tuh ada puluhan, rame. Dimana itu jadi bikin kita bukannya takut kelitih, tapi jadi ditakutin sama kelitih. Makanya gimana I So Sweet ya? I So Speed, jadi kayak zombie. Satu masalah guys, ternyata jam 5.40 di sini udah gelap sekali. Jadi nggak apa-apa, kita siasati aja. Semoga ya dapet lah buat shot-shot view ke pantai, tipis-tipis, optimis. Alright, gaskan terus. Ini di jalan enak nih, tarik aja nggak apa-apa. Sikat. Bagus sih, vibes-nya. Ini udah di area-area pantai Depok banget. Kita nyari jembatan aja yang ada lampunya supaya buat foto-foto, konten-konten, dan ini menjadi penghujung dari vlog kita guys, oke?
sampai Jogja udah gelap guys. Karena tadi berangkatnya kesiangan, bangunnya juga kesiangan. Tapi nggak masalah. Ini vibes-nya enak banget. Jembatan Kretek apa Tretes gitu, gue rada lupa. Cuman ini di area Pantai Depok. Kita nggak bisa lihat lantainya secara langsung, tapi ya udah kita ambil birol-birol cantik dengan kondisi seadanya. Area pantai selatan Jogja ini selalu jadi favorit gua buat bikin konten yang sifatnya tuh rolling-rolling mobil lah atau kadang-kadang off-road sama bejo. Karena di sini juga ada area namanya itu Gumuk Pasir. Dimana Gumuk Pasir ini pasir-pasir yang munculnya itu dari letusan Gunung Merapi beberapa sekian tahun lalu lah. Dan di sini jadi opsinya banyak nih. Kalau misalkan pengen konten mobil sedan ada jembatan Tretes atau Kretek ini. Kalau pengen off-road bisa ke Pantai Parangtritis atau main di Gumuk Pasir. Jadi memang menurut gua opsinya sangat banyak. Dan lu lihat aja nih, ketika si BG, si Mark X ini malam-malam dirollingin, mobilnya bener-bener ganteng, parah. Kita lagi memconsider ya cara balikin Rio paling efisien. Karena kan Jogja kan kotak, kita pengen makan di tempatnya Ari, tempatnya Ari. Makan bebek, habis itu ya Rio kan harus pulang ke Klaten. Nah ada opsi, kalau opsi pertama kita drop di tol Klaten. Jangan di bawah jembatan kayak Prima Jasa. Nah itu opsi 1. Opsi 2 adalah nganterin ke tempat kosan temennya pas gue telepon Rio kemarin waktu mau jemput dia. Opsi 3 itu adalah anterin ke stasiun Tugu Yogyakarta. Kejauhan. Ya udah berarti ke orang katanya mulai Malioboro. Ya udah kesini aja ya. Udah. Nih ke kosan temenmu aja ya, oke. Jangan diekspos doxing anjing. Oh iya, sensor. Ini lucu banget karena vibes itu nggak kayak dia kayak anak hilang gitu. Dan gue nggak peduli. Kita nggak mau nganterin, udah Anjing. mau jemput doang anjir. Enggak. Vibes-nya kayak ini, udah nggak butuh udah lu, Ya, udah amat dah lu mau di mana. Ya, yang penting udah tayang episodenya anjing. Urusanku udah kelar, lu mau pulang kemana bodo amat dah. Udah tayang udah. Anjir. Parah anjir. Woi, kita di mana? Tadi baru Bejo B370 URF. Menunya ada apa nih, Ngap? ada bebek. Ini ada Ari nih, Sokin. Thank you udah dikawal kesini Ari ya. Ini adalah warlock yang selalu ikut gua tiap bikin The Quiet, tiap konten di Jogja dan sebagainya ya. Pokoknya seru banget sama Bang Robi dan kita bisa belajar dan sharing bareng. The best. Ini menunya banyak bener. Dan kalau gua bilang ya, harganya affordable untuk tempat yang kayak begini. Gede banget. Kita si biji parkir di luar. Parkirannya juga banyak. Oke. Lagu yang bisa kalian input di sini nih. Soundtracknya di sini nih. Aku RS aja. Oke, jadi selama kita dari Jakarta, Surabaya sampai Jogja, bentar, gue makan kelapa dulu, enak. Gue pengen nge-breakdown beberapa biaya yang kita spend. Dari tol dulu, tol itu dari Jakarta Surabaya tuh 880-an ribu. Terus dari Surabaya ke Jogja itu tadi 400 ribu. Gue buletin aja ya biar gampang. Kita udah habis 1,2 juta untuk tol. Ntar dari Jogja ke Jakarta itu 500 ribuan. Jadi total kita bakal habis 1,6 jutaan. 1,6 sampai 1,7 untuk tol. Bensin, gue udah isi berangkat itu 1,2 juta Pertamax. Itu dari nol ya. Di Jakarta tuh nyaris habis. Isi 400 sampai Surabaya masih sisa beberapa. Terus di Surabaya isi Pertamax Turbo 800 ribu. Itu full tank. Berarti 1,2 tambah 800 2 juta. 2 juta tambah 500 2,5. 2,5 ditambah 1,8 berarti di 4,2 juta. Gasket. Ini menyala sih. Overland tipis-tipis untuk latihan, untuk pakai road trip pakai mobil-mobil ceper, dan ternyata doable karena kita pakai tol. Tapi kalau misalkan nanti kita lewat lintas selatan, mungkin ada beberapa hal yang harus kita pertimbangin lagi. Mungkin nanti kolongnya kita lapisin dengan besi, inner fendernya dibikin dari aman juga, fitmentnya lebih tinggi dan sebagainya. Oke, thank you Rik. Udah dia makan di sini. Ini jadi closingan untuk vlog kali ini karena gue sama Abias bakal fokus untuk nyetir dari Jakarta, dari Yogyakarta ke Jakarta. Oke, see you, bye bye.